Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta akan mempresentasikan tentang bagaimana proses perubahan sosial budaya dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langsung saja. Di pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama teori-teori perubahan sosial, yang kedua bagaimana proses sosial budaya di dalam masyarakat, yang ketiga sumber-sumber perubahan dari budaya di dalam masyarakat, dan yang keempat bagaimana dampak dari perubahan sosial budaya tersebut. Ya, langsung saja, bahwasanya perubahan sosial itu secara umum merupakan suatu perubahan atau pergeseran dari tatanan maupun struktur yang ada di dalam masyarakat, yang meliputi bisa jadi pola pikirnya, sikapnya, juga kehidupan sosial sehari-harinya yang dapat mempengaruhi di kehidupan yang akan datang. Nah, itu bentuk dari perubahan sosial. Selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Nah, dalam bahasa Inggris evolution theory. Apa teori evolusi itu? Nah, yaitu perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, bisa jadi perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama. Yang pertama variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Nah, contoh dari teori evolusi yaitu suatu masyarakat yang pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat tersebut berubah menjadi lebih kompleks dan lebih maju. Itu penjelasan teori evolusi. Yang kedua yaitu teori konflik atau conflict theory. Apa teori konflik itu? Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu tidak dipengaruhi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi proses teori konflik ini terjadi akibat adanya konflik, adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula, adanya suatu perbedaan pendapat atau suatu benturan lain pemikiran, itu juga sebagai teori konflik. Dan yang ketiga ada teori fungsionalis. Fungsionalis teori. Apa itu teori fungsionalis? Teori ini berpendapat bahwa semua bagian yang ada di dalam masyarakat mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai bagian dan tugas masing-masing. Nah, dari tugas dan bagian masing-masing itu saling bekerja sama untuk membentuk dan membangun tatanan sosial di dalam masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Nah, itu teori fungsionalis. Dan yang terakhir ada teori siklis, cyclical theory. Apa teori siklis itu? Yaitu teori yang merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi secara bertahap. Nah, teori siklis ini sama seperti teori evolusi, tapi agak berbeda. Di teori siklus ini semua perubahan itu tidak ada titik akhirnya. Namun semua akan berputar dari awal sampai akhir dan berputar lagi, tidak ada akhir atau tidak ada
tahapan yang sempurna. Jadi terus berputar sampai tidak bisa ditentukan waktu berhentinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu proses sosial budaya dalam masyarakat. Nah, yang pertama ini ada perubahan, ada proses difusi. Apa sih proses difusi itu? Nah, proses difusi itu merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Nah, salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari budaya satu ke budaya yang lain yang dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, ya. Nah, dan juga difusi juga bisa diartikan sebagai terjadinya percampuran budaya dunia, ya. Semua budaya di dunia, baik itu etnis, agama, dan kebangsaan, yang mengikat dengan antara komunikasi, bisa antara transportasi dan teknologi yang semakin canggih. Jadi difusi itu sebagai penyebaran adat atau kebiasaan dari kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Contoh dari proses sosial budaya dalam masyarakat yang tadi difusi itu seperti cara berpakaian kolonial Belanda yang ditiru oleh para penguasa di pribumi di Indonesia ini. Dan cara makan yang dilakukan oleh orang Eropa dengan menggunakan sendok ditiru oleh orang Indonesia. Itu banyak sekali. Dari unsur-unsur budaya timur dan barat yang masuk ke Indonesia, yang dilakukan dengan teknik meniru. Selanjutnya dengan proses akulturasi. Apa proses akulturasi itu? Nah, yaitu proses suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, dan yang lambat laun semakin lama menyatu dengan kebudayaan tersebut, dengan kebudayaan lokal tersebut, tetapi tidak menghilangkan unsur dari kebudayaan lamanya, tapi tetap ada walaupun sudah menjadi satu, melebur menjadi satu, tapi tidak menghilangkan unsur kebudayaan yang lamanya. Salah satu contoh dari proses perubahan akulturasi yaitu saat ada Islam masuk ke Pulau Jawa, maka pakaian yang biasa digunakan kebaya berubah menjadi dinamis. Ada seperti sekarang gamis, ya. Ada namanya baju syar'i. Nah, itu juga termasuk contoh dari perubahan akulturasi. Oke, yang selanjutnya ada proses asimilasi. Proses asimilasi ini adalah pembauran antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lainnya, yang sampai menghilangkan dari ciri khas kebudayaan asli mereka. Jadi sehingga membentuklah kebudayaan yang baru. Itu disebut proses asimilasi. Contohnya yaitu budaya tersebut terjadi pada masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara, itu berubah sekali sampai sudah tidak terlihat
ciri khas budaya asli mereka. Nah, terus meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Nah, itu yang dari asalnya Betawi terus bercampur dengan orang Cina, Tiongkok, itu berubah. Kalau orang Betawi pasti tahu. Oke, yang selanjutnya ada proses akomodasi. Proses akomodasi itu adalah proses penyesuaian diri. Bisa menyangkut perorangan ataupun maupun kelompok. Yang terjadi hal yang bertentangan atau terjadinya suatu konflik di antara perorangan ataupun kelompok tersebut. Ya, akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan, dan tujuan dari akomodasi untuk terciptanya keseimbangan interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, jadi di proses akomodasi ini terjadinya suatu konflik antara perorangan maupun kelompok, dan yang sampai menimbulkan proses sosial budaya, perubahan proses sosial budaya di dalam masyarakat. Dan selanjutnya ya, kita membahas tentang sumber-sumber perubahan. Sumber-sumber perubahan yang pertama ini bisa disebabkan dari dalam masyarakat tersebut. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, itu yang menyebabkan perubahan dari dalam masyarakat. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk di dalam daerah tertentu. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, entah itu dari penemuan teknologi, penemuan suatu hal-hal yang berkaitan dengan alam ataupun ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, adanya pertentangan atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, jadi ada suatu konflik yang ada di dalam masyarakat tersebut yang menyebabkan itu jadi sumber perubahan yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Misalnya ada revolusi, ada peraturan yang kurang berkenan di hati masyarakat tersebut. Nah, itu terjadilah suatu pemberontakan atau revolusi. Itu juga menjadi sumber perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, dan yang selanjutnya yaitu sumber perubahan dari luar masyarakatnya. Yang pertama yaitu lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, ini bergantung dengan alam, fisik alamnya. Apa ada mengalami musim panas, nanti di lingkungan alam, fisik alamnya itu agak panas. Nah, itu menjadi sumber perubahan dari luar masyarakat. Yang kedua, ada peperangan. Nah, ini peperangan ini timbulnya dari luar, entah itu ada bentrokan antara masyarakat tetangga dengan masyarakat tetangga yang lain dan menimbulkan suatu perubahan di masyarakat kita. Nah, itu juga suatu sumber perubahan yang disebabkan dari luar masyarakat. Yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini jelas dari luar masyarakat kita membawa suatu pengaruh kebudayaan
yang lain yang dibawa masuk ke daerah kita itu suatu sumber perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Nah, dan selanjutnya ada dampak positif dan juga dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama dampak positifnya dulu ya. Dari dampak positifnya, kita mengalami kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, itu sudah jelas. Nah, ini yang dampak positifnya, kita lebih mudah mencari informasi, mencari pengetahuan. Terus yang kedua, proses belajar mengajar lebih mudah. Nah, apalagi seperti kondisi saat ini ya, dengan dilanda pandemi, proses mengajar lebih mudah dengan menggunakan handphone atau Android dengan bermacam-macam via pengajaran. Nah, itu jadi mengajar kita lebih mudah. Walaupun tidak bertatap muka, kita masih melaksanakan proses belajar dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan dengan luas seluas-luasnya. Jadi siswa itu bisa kita mengembangkan kemampuan kita itu bisa diakses dari mana saja, tidak hanya dari sekolah, dari guru. Karena sudah ada Android, kita bisa searching, bisa belajar dari YouTube, dari Google, dari media-media pembelajaran yang lain yang bisa menambah wawasan kita. Yang keempat, fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Coba bayangkan, waktu zaman dahulu belum ada kipas angin, belum ada lampu. Nah, sekarang sudah ada kipas angin, lampu, proyektor, bahkan ruangan ber-AC. Nah, itu fasilitas pembelajaran yang sangat modern dan sangat membuat nyaman. Itu dampak positifnya. Satu lagi, siswa lebih inovatif dan kreatif. Ya, dari dampak positif proses perubahan sosial budaya dan pendidikan ini begitu sangat banyak. Dan yang lain-lainnya. Dan sekarang dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, menjadi pribadi yang individualistik. Nah, ini sangat banyak sekali. Dengan banyaknya perubahan sosial budaya di masyarakat, nah, banyak orang yang jadi individualistik, suka menyendiri hidupnya, tidak mau berbaur, tidak mau bersosialitas di masyarakatnya, hanya di rumah saja, main HP, ya mungkin mencari ilmu lain ya di rumah, bisa lewat handphone, menonton YouTube, kajian-kajian pembelajaran juga bisa. Tapi dampak negatifnya itu menjadikan pribadi yang individualistik. Jadi apa-apa kerjakan sendiri. Yang selanjutnya ada menjadi individu yang konsumtif. Apa? Yang selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu menjadikan individu yang konsumtif. Apa itu konsumtif? Konsumtif itu merasa kurang, ingin mempunyai sesuatu yang lebih untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Jadi dia tidak cukup kalau hanya punya itu, dia ingin memiliki yang lain lagi. Itu menjadi individu yang konsumtif. Dan yang selanjutnya Dan yang selanjutnya ada dampak negatif hedonistik. Apa hedonistik itu? Hedonistik itu beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itulah sebagai tujuan hidup. Nah, ini karena banyaknya perubahan, nah dampak negatifnya salah satunya ini, memandang bahwa
kesenangan di dunia itulah tujuan hidup. Padahal kita sebagai makhluk Allah, kita harus banyak beribadah, banyak-banyak mengumpulkan bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah, yang selanjutnya, lunturnya budaya-budaya bangsa. Ini banyak sekali ya dari masyarakat Indonesia terutamanya sudah luntur budaya-budaya bangsa. Itu salah satu dampak negatifnya dari perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya adanya pornografi di kalangan pendidikan. Nah, zaman dahulu tidak ada pornografi sampai sekarang ini karena ada proses perubahan sosial, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Ya memang dari fungsinya bisa mengetahui edukasi dalam seksualitas, tetapi itu merupakan dampak negatif bagi orang-orang yang tidak bisa beredukasi dengan sebenarnya. Bisa dijadikan alat pelampiasan untuk memenuhi hawa nafsunya. Itu juga merupakan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Selanjutnya yaitu dengan bagaimana cara kita menjaga dampak positif dari perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar yang baik kepada para siswa agar siswa memiliki pedoman. Dari situ kita bisa menjaga dampak positif perubahan sosial budaya dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai baik kepada para siswa. Bahkan kita harus mencontohkan supaya itu menjadi panutan anak-anak, menjadi arahan, menjadi pedoman anak-anak bahwa sesuatu hal yang positif itu harus dijaga. Dan yang kedua, dengan cara mengimplementasikan segala nilai dasar positif pada kegiatan setiap harinya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari kita tanamkan, kita munculkan nilai-nilai positifnya. Seperti makan, makan harus pakai tangan kanan. Itu. Terus sebelum makan kita mencuci tangan dulu. Sebelum makan berdoa dulu. Mau pergi keluar rumah baca doa dulu. Mau naik kendaraan baca doa dulu. Itu kita harus menanamkan nilai-nilai dasar positif pada kegiatan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada para siswa agar selalu menjadi perilaku yang baik dan menjaga perilaku baik tersebut. Kita selalu memberikan motivasi kepada para siswa untuk selalu menjaga perilaku baiknya dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu penting sekali kita memberi motivasi kepada para siswa untuk selalu menjaga perilaku yang baik, yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah. Bagaimana selanjutnya cara kita menyikapi dampak negatif perubahan sosial budaya terhadap pendidikan? Yang pertama, yang paling utama yaitu bertakwa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang kedua, bersikap selektif dalam bergaul dan menerima pengaruh budaya lainnya. Nah, ini kita harus jaga-jaga juga dalam bergaul dan menerima
pengaruh budaya lainnya itu jangan terlalu mengikuti arus perubahan. Iya, kalau perubahan itu baik, boleh kita ambil. Tapi kalau perubahan dan pengaruh budaya luar lainnya itu buruk, tidak usah kita terima. Dan yang ketiga, menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Nah ini kita harus sadar juga, harus menerima bagaimana perubahan yang ada di masyarakat kita. Dan juga harus bisa sebisa mungkin berusaha meningkatkan bagaimana taraf hidup kita menjadi manusia yang sejahtera. Jadi manusia yang punya taraf kehidupan yang baik. Dan yang selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan analisis informasi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia, ya, dengan meningkatkan kemampuan logika analisis bahasa dan analisis wacana. Nah ini yang keempat, kita harus selalu meningkatkan pemahaman kita. Nah, pemahaman dari budaya, nilai-nilai budaya Indonesia yang nantinya akan bisa menyebabkan meningkatnya kemampuan logika analisis kita dan analisis wacana, seperti itu. Yang selanjutnya, filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan interrelasi budaya asli kita, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya asing dan analisis kesesuaiannya dengan nilai budaya asli. Nah, yang kelima ini kita harus menyaring, memfilter bagaimana budaya asing itu masuk. Apakah ini mempengaruhi budaya asli kita atau tidak? Kita harus memahami dulu nilai-nilainya. Kita harus memahami nilai-nilai budaya asing tersebut. Apakah ini baik atau tidak untuk budaya kita? Apa ini sesuai atau tidak dengan budaya kita? Nah, itu harus kita filter, harus kita saring. Yang keenam, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional. Nah, yang terakhir ini yaitu sering-sering kita menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan jiwa pengetahuan kita tentang nilai-nilai budaya Indonesia. Karena sudah banyak sekali ya ini dampak negatifnya perubahan sosial budaya. Kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus selalu mengasah, ya, harus meningkatkan pemahaman kita dalam analisis bagaimana pentingnya nilai-nilai budaya Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton dimanapun kita berada, undur maqala wala tandur maqala, lihatlah yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Okay? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.